Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tentang inner space. Pastinya dong, pelajaran kali ini akan berhubungan dengan pelajaran yang sudah kita diskusikan di minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang space dan form atau ruang dan bentuk, dan apa hubungannya dengan kesadaran dan realitas alam semesta. Jadi, seperti yang teman-teman sudah tahu, kalau space itu kan dia sifatnya tidak berwujud, kekosongan dan nothingness. Kalau misalkan form, dia sifatnya berwujud, thingness dan keberadaan. Nah, kedua unsur ini menyatu dan membentuk realitas alam semesta. Nah, pastinya dong, ruang dan bentuk ini ada di alam semesta atau outer world kita, dan juga di dalam diri kita kan. Maka dari itu, kenapa diri kita ini disebut mikrokosmos, sedangkan alam semesta itu disebut makrokosmos. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa yang ada di tengah-tengah mikrokosmos dan si makrokosmos ini? Jadi, yang ada di tengah-tengahnya itu disebut metakosmos, di mana sang sumber atau the absolute ini berada. Di dalam metakosmos ini pastinya ada keberadaan Tuhan. Tapi kalau misalkan kita mencari keberadaan sumber itu di dalam form, kita akan sulit untuk mendapatkannya, karena di dalam form itu pastinya ada dualitas kan, ada permain bentuk dan juga ada ilusi. Kita sangat penting untuk mencari atau meraih si inner space ini. Ada pula 3 jenis kesadaran di saat kita berhadapan dengan form atau objek pengalaman. Yang pertama itu consciousness, menyadari bentuk dan ruang. Yang kedua, consciousness melihat dirinya sebagai the self. Dan yang ketiga, consciousness itu menyadari dirinya sebagai consciousness. Pada saat kita sudah meraih atau sudah berada dalam inner space ini, atau sudah mendapatkan inner space ini, pastinya kita sebagai consciousness sudah menyadari bahwa diri kita ini berada dalam state consciousness. Segala fenomena yang terjadi di dunia ini itu merupakan bentuk atau form. Seperti yang teman-teman udah tahu, pasti form itu ada emosi, ada perasaan, ada fenomena, dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Di saat yang bersamaan, pada saat fenomena ini terjadi, itu ada pula keheningan dalam diri dan di dalam semesta ini. Nah, jadi walaupun teman-teman sedang mengalami musibah atau sedang overwhelmed with emotions, itu sebenarnya kalau teman-teman mau mengakses ke dalam diri teman-teman, ada suatu ruang yang isinya itu keheningan dan nothingness yang bisa teman-teman experience dan rasakan. Bagaimana caranya mengakses ruang keheningan tersebut? Pastinya dengan meditasi atau dengan silent. Jadi, bagaimana sih caranya kalau misalkan kita ingin mencari dan juga memahami inner space? Kalau misalkan kita mencarinya dengan mind, atau kita mencarinya itu seakan-akan kita mencari sebuah benda, nah maka kita tidak akan pernah menemukannya sampai kapanpun, menemukan si inner space ini sampai kapanpun. Kenapa? Karena inner space ini dia itu hanya bisa dirasakan dengan heart. Dia itu tidak perlu dicari karena dia sebenarnya sudah ada kan di dalam diri kita. Kita hanya perlu membuka infinite eye kita. Kita hanya perlu membuka heart kita. Jadi, kalau misalkan kita mencarinya itu masih menggunakan mind, mental, atau hal-hal yang bersifat psikologis, kita tidak akan bisa meraihnya. Karena mind itu masih finite eye, jadi dia mata yang terbatas. Sedangkan kalau misalkan kita mencarinya menggunakan heart, atau kita mengaksesnya menggunakan heart, pasti kita akan bisa menemukannya. Hati itu tidak mencari inner space. Karena kenapa? Karena dirinya sendiri itu adalah ruang. Jadi awareness itu adalah suatu space atau ruang kan. Kalau misalkan kita sudah conscious atau heart kita ini sudah activated, nah artinya kita sendiri itu merupakan ruang. Jadi kita keheningan itu sudah ada di situ. Kita tidak perlu mencarinya lagi. Jadi space atau ruang itu tidak akan dapat dialami oleh mind atau hal-hal yang bersifat psikologis, karena
tidak terlihat jelas. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan heart mencarinya, yang sudah infinite eye, yang segala sesuatunya itu sudah seperti cloudless sky, kita tidak akan pernah menemukan si inner space ini. Meskipun space tadi tidak memiliki keberadaan, atau space itu kan sifatnya tadi kan yang nothingness, tidak berwujud, kekosongan. Nah, meskipun dia begitu, dia memungkinkan segala sesuatu itu untuk ada. Sama seperti halnya kalau misalkan di alam semesta ini tidak ada ruang, pasti tidak akan ada planet-planet, atau bahkan tidak ada diri kita kan, kalau misalkan tidak ada ruang untuk kita atau untuk segala sesuatu untuk exist atau mengada. Tetapi kenapa orang-orang itu begitu mudah gitu kehilangan si inner space ini atau ruang ini? Karena mereka seringkali undermine atau underestimate segala hal-hal kecil, hal-hal yang sepele gitu. Maka dari itu mereka tidak bisa merasakan kelapangan dalam diri mereka. Padahal kalau misalkan kita melihat sesuatu yang indah, atau ketika kita melakukan hal yang sepele gitu, hal-hal yang menurut kita itu tidak penting, yang kecil, tetapi sebenarnya bisa membawa kebahagiaan untuk kita, dan juga bisa membuat kita merasakan kelapangan dalam diri. Orang-orang yang kehilangan ruang ini, orang-orang yang terlalu sibuk dengan permainan bentuk atau form ini, dia seringkali menyepelekan hal-hal kecil ini, dan mereka juga bertanya, bagaimana aku dapat membuat situasi ini memenuhi keinginanku? Padahal kalau misalkan kita fokus kepada hal-hal yang ada di sekitar kita dan kita menikmatinya, kita mengapresiasinya sebagai sesuatu yang indah gitu, pasti kita akan merasakan ketenangan, ketentraman dalam hati kita. Pertanyaan ini biasanya ditanyakan oleh mind, dan vibrasinya itu force. Sedangkan kebalikannya, pada saat kita berada di state awareness, mungkin kita tidak akan sempat menanyakan pertanyaan ini. Karena awareness itu adalah aliran inspirasi dan kreativitas. Jadi bahkan ketika kita tidak bertanya saja, kita sudah tahu gitu loh, apa yang kita inginkan, apa yang dapat kita perbuat supaya kita bisa merasa tenang dan tentram. Seluruh kreativitas dan juga inspirasi itu mengalir saja di dalam diri kita. Jadi kita tuh sudah berada di dalam the now. Kita sudah tahu semuanya. Freedom is always in the heart of all being. Ketika kita berada in the present, ketika kita hening, waspada, atau aware, dan terbuka pada apapun yang ada, itu akan membawa dimensi baru gitu. Pada saat bersamaan juga, kita melihat, mendengar, dan menjadi satu dengan situasi tersebut. Maka dari itu, kita tidak akan lagi menanyakan pertanyaan seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh Main tadi. Ada pula cara lain untuk mendekati kebenaran. Pertanyaannya seperti, apakah aku dapat menyadari tidak hanya pada apa yang sedang terjadi saat ini, tetapi juga pada the now itself. The now itself itu merupakan kesadaran yang hidup di dalam ruang batin. Maka dari itu, ketika kita berada di dalam the now itself, kita sudah menjadi sebuah subjek universal, yang mana sifat subjek universal itu tidak berjarak dengan apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Dengan menjadi sadar akan the space of now, kita akan merasa lebih hidup di dalam diri kita. Ketika kita sudah menjadi subjek universal, ini diulang lagi ya. Ketika kita sudah menjadi subjek universal, artinya kita sudah menjadi kesadaran yang hidup di dalam ruang batin, dan maka dari itu kita tidak berjarak dengan apapun yang ada di dalam semesta ini. Nah, artinya berarti kita sudah menjadi satu dengan situasi, sudah menjadi satu dengan fenomena apapun yang terjadi di alam semesta ini. Seperti yang sudah kita diskusikan tadi, ketika kita sudah menjadi sadar akan the space of now, kita akan merasakan the joy of being. Kita akan merasa semangat dari dalam. Kita
kita akan merasakan semangat kehidupan di dalam tubuh kita. Maka dari itu, kita harus memasuki tubuh kita agar dapat melampaui outer body ke inner body kita. Jadi, untuk mengakses si inner space ini, kita harus melampaui level outer body dan memasuki diri kita ke inner body. Nah, tubuh fisik ini bisa menjadi jalan masuk menuju alam keberadaan atau diri yang paling dalam, di mana dalam keberadaan atau being tersebut, subjek dan objek itu menyatu, jadi tidak ada dualitas. Ketika kita sudah memasuki tubuh kita dan kita sudah melampaui outer body ke inner body kita bisa menggunakan kekuatan si inner body ini untuk meng-create inner space. Nah, inner space di mana kita bisa merasakan ketenangan dan juga ketentraman, serta the joy atau the sweetness of being. Tapi, jika kita mengalihkan perhatian kita pada benda atau form, maka kita tidak akan pernah menyadari ruang atau keheningan dalam diri kita. Jadi, biasanya orang-orang itu kan suka terbuai gitu kan dalam permainan bentuk atau dalam dualitas dan juga dalam form. Nah, kalau misalkan kita teralih perhatiannya pada benda atau form, itu maka kita tidak akan bisa menyadari ruang atau keheningan dalam diri kita. Nah, dengan menyadari ruang kosong di sekitar kita, secara bersamaan kita menyadari ruang tanpa pikiran atau space without mind. Kan tadi kita sudah ngobrol kan tentang kalau misalkan kita mau mencari inner space, itu jangan pakai mind karena tidak akan pernah bisa ditemukan oleh mind. Gitu. Kita harus memakai heart kita supaya kita bisa menyatu dengan situasi yang ada di alam semesta ini. Kita menyatu dengan segala objek pengalaman yang terjadi di alam semesta ini. Nah, contohnya aja nih dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kita lakukan, seperti menunggu atau mengantre. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita menunggu atau mengantre, pasti kita merasa kesal atau merasa bosan. Tapi, kalau misalkan kita sudah menemukan inner space dan keheningan di dalam inner body kita, pasti kita dapat menemukan kebahagiaan di hal-hal sepele atau di hal-hal kecil. Jadi, selama kita melakukan hal-hal kecil tersebut dengan penuh cinta, dan kita merasakan semangat gitu dalam badan kita, dalam inner body kita, kita pasti akan terjauhkan. Kita tidak akan pernah hanyut dalam pemikiran, emosi, dan situasi eksternal. Nah, maka dari itu, itulah pentingnya untuk menemukan inner space atau keheningan dalam diri kita menggunakan heart, bukan menggunakan mind ya. Dan sangat penting untuk tidak terbuai oleh form ketika kita sudah berada di dalam space itu. Karena kalau misalkan kita mengalihkan perhatian kita ke form, maka kita akan kehilangan ruang lagi gitu. Nah, jangan salah ya, banyak banget loh orang-orang yang sudah kehilangan ruangnya. Karena pertama, dia terbuai oleh form, dan kedua, dia tidak melakukan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil itu dengan penuh cinta. Nah, maka dari itu, pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah, yang pertama, kita harus menyadari space kita, space without mind. Kita harus menyadari bahwa kita tuh memiliki inner space di dalam. Nah, cara menyadarinya itu adalah dengan heart, bukan dengan mind ya. Jadi jangan mencarinya dengan mind, karena kalian dan kita semua tidak akan bisa mencarinya atau menemukannya kalau misalkan kita masih menggunakan mind atau hal-hal yang bersifat psikologis. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita tidak mau hanyut dalam pemikiran, emosi, atau situasi eksternal, kita harus larut dalam situasi atau objek pengalaman yang ada dalam semesta ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat menyatu? Yaitu, kita harus melakukan hal-hal yang kecil itu dengan penuh cinta dan harus menemukan semangat di dalam inner body kita. Nah, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.